اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا رب مصطفى قاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر ما مضى كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتئب يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بسيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رواه رسالة نبي وعرفنا وعلمنا مصائب رسول الله وإلى رواه جميع أولياء خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح جميع المصدق والشهداء الصالحين خصوصا في هذا الكتاب الإمام الزكي بن شرف النووي وإلى أرواح مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومن علمهم خصوصا بأبينا وبنتنا ولاده بشيخنا البخاري وإلى روح الشيخ محمد بن عبد الله الداري الدمياطي وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Itulah awal keberkahan kita, kesehatan kita, keselamatan kita. Minta kepada Allah ilmu yang akan kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. La hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus para tuan guru, para asatidz dan muhtamin, khususnya guru kita yang utama Ustaz Terus Gaji Mahmud Ahmad, urus TKM Masjid Al-Hajjah, Pak Yasmin, dan semua yang hadir yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan bacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat. Kita mohon kepada Allah agar ilmu ini benar-benar manfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Wa bihi ilaihi qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman, dari
Abdullah bin Mas'ud ini punya suara yang bagus. Abdullah bin Mas'ud suaranya merdu. Kalau beliau baca Al-Quran, membuat yang mendengar merasa nikmat. Kalau beliau baca Al-Quran, makin terasa keindahan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Sayyidul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quranmu dengan suaramu yang indah. Karena keindahan suara akan menambah keindahan Al-Quran. Dan kita bisa rasakan kalau kita mendengar ada qari ataupun qari'ah, hafid ataupun hafidhah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan bertajwid dan memperindahnya dengan lagu-lagu Al-Quran, kita merasakan betapa nikmatnya Al-Quran itu dibaca, betapa indahnya Al-Quran kalau dibaca dengan bacaan yang tartil, bacaan yang bagus. Kalau dibaca dengan bacaan yang berkualitas unggul, karena mampu mensinergikan, memadukan antara tajwid dan lafaz Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sehingga ketika beliau membaca ayat suci Al-Quran, langit bergemuruh. Langit bergemuruh. Sahabat-sahabat yang lain ketakutan. Ada apa ini langit bergemuruh? Jangan-jangan mau turun musibah, udah termalam. Lalu mereka datang berbondong-bondong ngadu kepada baginda Rasul. Ya Rasul, kami baru saja mendengar langit bergemuruh. Itu sangat menakutkan kami. Kami khawatir akan terjadi musibah. Kami khawatir akan terjadi bala bencana. Mohon petunjuk engkau wahai Rasul. Kapan kalian tadi kami mendengar saat Abdullah bin Mas'ud sedang baca Quran, tiba-tiba kami mendengar suara bergemuruh. Nabi dengan tenangnya memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir. Itu langit bergemuruh bukan pengen turun bala bencana dan musibah. Itu langit bergemuruh sebab malaikat turun berduyun-duyun, malaikat turun berdesak-desakan sehingga sayap mereka satu sama lain saling berbenturan, terjadi gemuruh karena mereka berebut untuk mendengar bacaan Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud baca Quran, malaikat berebut pengen dengerin sampai sayapnya beradu satu sama lain, jadi menimbulkan suara yang bergemuruh. Dalam ayatnya juga sering kita dengar, apabila Al-Quran dibaca, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kalau bacaan Qurannya sesuai dengan tajwid dan diperindah dengan seni baca Al-Quran atau dengan an-naghamat fil Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan suara indahnya. Maka Abdullah bin Mas'ud dapat tugas khusus dari baginda Rasul membaca kurang lebih sekitar 30 menit sebelum datang waktu subuh setiap bulan suci Ramadan. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud udah berhenti baca Quran, itu berarti masuk waktu subuh dan kita tak boleh lagi makan minum karena udah masuk waktu subuh. Kalau kita kan malam sahur nih, ya malam sahur, terus di TV ada pengumuman waktu sahur, waktu imsak telah tiba, gitu ya. Waktu imsak jam sekian. Nah sahabat-sahabat umat Islam waktu itu kalau tahu waktu subuh sudah masuk, tahunya kalau Abdullah bin Mas'ud baca Quran itu berhenti. Dapat tugas khusus dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud itu hadir rahimahullah aslama bi Makkah qadiman. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islamnya duluan. Termasuk sahabat yang masuk Islamnya duluan. Wa sababu islamihi anna Nabiy
sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yad'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Sebab masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud dijelaskan dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yad'a ghanaman. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambing, Nabi lewat. Nabi melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang ngangon kambing. Faqala lahu ya ghulam hal indaka min labanin tusqina. Lalu Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai anakku, apakah kamu punya susu yang bisa kami minum? Abdullah bin Mas'ud lagi menggembala kambing. Nabi tanya, wahai ananda, kamu punya nggak susu yang bisa kami minum? Maksudnya susu Nabi, ya, maksudnya susu kambing. Naam, ya ada. Gitu. Lalu Nabi bertanya lagi, di antara kambing yang ada, dari jumlah kambing ini, ada nggak kambing yang susunya kempes? Berarti kita punya susu gitu. Di antara kambing ini ada nggak yang susunya kempes? Tanya Nabi Muhammad. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, qala na'am, ada. Fa'atahu biha famasaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kambing yang susunya masih kempes itu dihadirkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Rasul. Ini kambingnya yang susunya masih kempes. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fa'atahu biha famasaha lidra'aha wa ta'a. Lalu Nabi usap itu susu kambing yang kempes. Nabi usap sambil Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusap itu susu kambing yang kempes sambil Nabi doa. Itu hadirin rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi diperhatiin oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lihatin Nabi lagi usap-usap itu susu kambing yang kempes yang kagak ada isinya, diusap-usap sama Nabi. Nah, Abdullah bin Mas'ud melihat, nah itu susu kambing yang tadinya kempes lama-lama mengembang. Jadi montok banget tuh kambing. Usapin sama Nabi. Itu kantong susu yang tadinya kempes jadi penuh dengan air susu kambing setelah Nabi usap. Kaget tuh Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian yang belum pernah dia saksikan. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau begitu kita usap-usap sampai montok serawat tidak ada bisa ada susu. Nah itu. Jadi penuh kantong susu kambing itu dengan air susu. Lalu Nabi perah. Kemudian Nabi minum bersama Abdullah bin Mas'ud. Melihat kejadian yang istimewa itu, waktu itu ada Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi minum, Abu Bakar Siddiq minum, yang ikut bersama Nabi minum air susu kambing yang tadinya kempes kantong susunya. Melihat kejadian yang istimewa itu, terkagum-kagum Abdullah bin Mas'ud. Sesudah Nabi minum, sesudah Abu Bakar Siddiq minum, Nabi usap lagi itu kantong susu, kempes lagi, dan cukup buat menghilangkan haus kami berdua. Dibikin kempes lagi kantong susu itu oleh Nabi. Falamma ra'a dzalika aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Sesudah Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasul, aslama, masuk Islam. Itu kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi bahwa Abdullah bin Mas'ud itu kana khafifan laham, badannya kurus
kurus. Khafifal laham itu dagingnya tipis. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu badannya kurus. Bahasa ketopnya kering. Hah? Ceking. Kering, ceking, kurus. Badannya kurus. Qasirun jiddan. Udah itu pendek banget. Udahnya kurus, kecil, pendek lagi. Kayak bukan orang Arab gitu ya. Karena orang Arab kita lihat gede-gede banget, Pak. Ini udah kurus, kecil. Cuma kita ngomong begini aja kan. Kurus, kecil, pendek, hidup lagi. Pakai ngomong gitu aja. Secara fisik. Nah, kita tidak boleh melihat orang itu secara fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat seseorang karena bentuk fisiknya, juga bukan melihat karena kekayaannya. Yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hatinya dan amal perbuatannya. Abdullah bin Mas'ud yang kurus, kecil dan pendek itu sering ditertawakan oleh sahabat-sahabatnya. Mereka mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika ada baginda Rasul, itu Abdullah bin Mas'ud ditertawakan, dibully oleh teman-temannya. Karena melihat orang Arab kecil, pendek, kurus lagi. Mereka mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil kayak mereka, kayak main-mainan. Melihat mereka mentertawakan Abdullah bin Mas'ud, Rasul bertanya, "Mimma tadhakun?" Kalian mentertawakan apa begitu melihat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, itu kakinya Abdullah bin Mas'ud kecil-kecil banget. Karena tertawakan, menghina. Karena biasanya orang Arab gede tinggi. Lalu Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahu ma fil mizan athqal min Uhud." Nabi bersabda, demi Allah, itu kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, kurus dan pendek itu nanti di yaumil kiamat timbangannya lebih berat dari Jabal Uhud. Masya Allah. Mana variasi Jabal Uhud? Jabal Uhud kan panjang kan lereng gunung itu. Kita dari ujung-ujung lihat Jabal Uhud ya. Itu beratnya Jabal Uhud masih kalah sama beratnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, luar biasa ya sahabat. Kita jangan meremehkan saudara kita yang secara fisik kelihatannya maaf kurus, kecil, kering, ceking, mungkin culun dilihatnya, tapi ternyata di sisi Allah memiliki kemuliaan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud kita mendapatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dijelaskan qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu orang yang sangat jujur dan sangat dipercaya. Jadi Rasulullah itu di antara gelarnya adalah as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya.
Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari, nutfatan, berupa tetesan sperma. Jadi proses penciptaan manusia dijelaskan dalam hadis yang keempat ini. Rasulullah memberikan informasi kepada kita bahwa manusia dalam proses penciptaannya itu selama 40 hari di dalam perut ibunya, dia berupa tetesan air mani. Jadi di dalam perut emaknya selama 40 hari berupa tetesan air mani. Summa yakunu 'alaqatan, kemudian dia menjadi segumpal darah, mithla dzalik, selama 40 hari yang kedua. Jadi 40 hari yang pertama masih berupa tetesan air mani di dalam rahim ibu. Selama 40 hari. 40 hari yang kedua itu tetesan air mani berubah menjadi segumpal darah yang menggantung di dinding rahim, yang menggantung di dinding rahim ibu. Alaqah itu artinya yang menggantung. Jadi segumpal darah yang menempel, yang menggantung di dinding rahim ibu. Jadi asal muasal kita di manusia tadinya 40 hari berupa tetes air mani, 40 hari yang kedua segumpal darah yang menempel di dinding rahim ibu kita. Alaqah itu artinya menggantung, dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita itu manusia adalah makhluk yang bergantung dengan sesama, makhluk sosial yang gak bisa hidup sendirian. Gak bisa kita hidup sendirian. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita bergantung kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Alaqah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging, mithla dzalik, 40 hari juga. Tahap pertama 40 hari tetes air mani, tetesan air mani. 40 hari tahap yang kedua berupa segumpal darah. 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Dan begitu sudah 40 hari yang ketiga yang berupa segumpal daging, Rasulullah katakan kepada kita, "Tsumma yursalu ilaihil malak," lalu diutuslah kepada janin yang berupa segumpal daging itu al-malaku, malaikat, satu malaikat. Makanya dalam hadis ini disebutnya malak. Kalau malaikat jamak, banyak. Malaikat bentuk jamak, bentuk mufradnya malakun. Kalau bentuk jamak itu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di ayat ini Allah menyebutnya malaikat, seluruh malaikat. Seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, langsung mereka sujud kepada Nabi Adam. Sujud littahiyah wa ta'lim,
penghormatan dan pengagungan Allah yang telah menciptakan Adam dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Illa iblis, tetapi iblis kamu sujud kepada Adam, padahal Allah yang merintahkannya. Nah, bentuk mufrad dari malaikat adalah malak. Satu malaikat diutus untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh pada janin manusia yang berupa segumpal daging atau sekerat daging. Jadi 40 hari pertama mani, 40 hari kedua darah, 40 hari ketiga daging. Begitu masuk usia 4 bulan. Berarti kalau 40 kali 3 120 hari. Berarti 4 bulan benar ya? Bayi janin usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh oleh malaikat yang diutus. Sesudah ditiupkan ruh, janin itu bergerak. Lalu malaikat memberikan pengumuman, memberikan informasi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat memberitahu bahwa janin yang sudah ditiupkan itu 4 hal. Jadi 4 hal yang malaikat catatkan untuk janin tersebut. Apa 4 hal itu? Bikat rizki, tentang catatan rezekinya nanti. Wa ajalihi, tentang catatan ajalnya nanti. Wa amalihi, tentang catatan perbuatannya nanti. Wa syaqiyun aw sa'id, tentang catatan nasibnya nanti, apakah dia orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Itu pada usia 4 bulan. Ketika janin sudah ditiupkan ruh oleh malaikat, pada saat itulah disampaikan tentang 4 hal. Yang pertama tentang rizkinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat tentang nasibnya, jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia. Karena 4 hal itu disampaikan pada usia 4 bulan, maka sebagian umat Islam, orang tuanya mengadakan acara 4 bulanan, ngedoain si janin agar rezekinya bagus, agar ajalnya bagus, agar perbuatannya bagus, agar nasibnya juga bagus. Dari hadis ini kita jadi ngerti kenapa orang tua kita ada yang ngadain acara 4 bulanan. Karena pada 4 bulan itulah nasib si janin kelak ditentukan. Rezekinya bagus apa enggak? Ajalnya bagus apa enggak? Perbuatannya bagus apa enggak? Orangnya nasibnya bakalan bagus apa enggak? Di usia 4 bulan. Maka orang tua tentu mendapatkan agar keempat-empatnya bagus, sehingga diadakan acara 4 bulanan yang di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada doa, minta kepada Allah, ya Allah tentukan buat anakku 4 hal itu bagus semua. Itu permintaan orang tua. Makanya jangan kita salahin. 4 bulanan itu gak ada dasarnya, itu bid'ah. Baca dulu hadisnya. Ternyata hadisnya ada nggak? Ada. Yang mendasari orang tua kita dulu mengadakan acara 4 bulanan, hadis yang keempat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Silahkan mau bikin 4 bulanan. Yang nggak mau bikin, ya silahkan. Yang penting jangan menyalahkan yang bikin acara 4 bulanan. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh para orang tua dalam acara 4 bulanan itu dalam rangka merekes munajat minta kepada Allah
Saking orang tua pengen, saking pengen. Nah hadirin jadi mulai dari Allah, proses penciptaan manusia yang 40 hari berupa tetesan air mani, 40 hari yang kedua berupa segumpal darah, 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging, itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan, khususnya di dalam surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 12, 13 dan 14. Itu keterangannya Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun 12, 13, 14. Yang kita hafal surah At-Tin, itu kesimpulan akhir dari proses penciptaan manusia melalui beberapa tahap. Yang kita hafal nanti, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang bermula dari sampai mani 40 hari, kemudian segumpal darah yang menggantung di dinding rahim, kemudian berupa segumpal daging. Dan demikian keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian manusia. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini kepada kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dan iktibar tentang kejadian manusia yang semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah zat yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antaramu, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ia mengerjakan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ini peringatan buat kita, hadirin rahimakumullah. Kata Nabi bahwa ada seseorang yang rutin mengerjakan ibadah kepada Allah, ya'malu bi'amali ahli jannah, dia kerjain apa yang menjadi kerjaannya ahli surga. Sholatnya dikerjain, puasanya dikerjain, baca Qur'annya dikerjain, ibadah haji atau umrohnya dikerjain, amalan-amalan ahli surga dikerjain sama ini orang. Namun di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahli nar, dia mengerjakan kerjaannya penduduk neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia mesti masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, sebaliknya ada orang yang berbuat dosa dan maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab, tapi catatan kehidupannya menunjukkan bahwa akhir hidupnya bagus, fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, di akhir hayatnya dia banyak melakukan perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia meninggal husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Jadi ada orang Pak, ibadahnya bagus, cuma karena merasa sudah bagus ibadahnya, melihat orang lain yang belum bagus ibadahnya, dia merasa saya lebih soleh dari orang itu. Ya, emang bakalan masuk neraka nih, ada
bayar, nggak bolos bayar, muncul rasa ujub, muncul rasa sombong, merasa paling soleh, merasa paling rajin ibadah, merasa paling alim, merasa paling baik, merasa paling benar, ngerendahin orang lain. Ujung-ujungnya di akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi kita jangan merasa aman dengan ibadah yang telah kita lakukan. Artinya ibadah terus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Jangan terjadi pada diri kita awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya su'ul khatimah. Belajar dari sepak bola, Argentina kalah Pak lawan Arab Saudi. Benar kan? Argentina di babak penyisihan pertandingan pertamanya kalah menang lawan Arab Saudi. Kalah kan? Akhirnya jadi apa? Juara dunia. Coba deh perhatiin sepak bola kemarin Piala Dunia. Argentina menjadi juara Piala Dunia, padahal awalnya kalah lawan Arab Saudi. Arab Saudi yang menang lawan Argentina nggak nyampe final. Jadi kita jangan menilai orang itu dari awalnya saja, lihat endingnya. Awalnya kalah, dia yang jadi juara. Oh gitu. Jadi si bola ya. Artinya kita jangan menilai seseorang hanya dari awal prosesnya, tapi kita lihat endingnya. Maka pelajaran buat kita, ibadah itu bukan untuk sekarang, tapi untuk selamanya hingga akhir hayat kita. Jangan sombong dengan ibadah yang sudah dilakukan. Sebab ada orang yang awalnya bagus, merasa sudah bagus, dia lalai, dia lengah, meninggalnya su'ul khatimah. Ada sebaliknya, awalnya kurang bagus, banyak maksiat, banyak dosa. Suatu ketika dia insaf, dia sadar, dia taubat, akhir hayatnya indah karena dihiasi dengan amal saleh. Tentu yang ideal awal bagus, tengah bagus, akhirnya pun bagus. Semoga kita termasuk yang awal, tengah dan akhirnya bagus. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir semuanya diluaskan rezekinya oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah, diberikan kekuatan istiqomah untuk ibadah sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.